Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Saudara tetap ada sukacita. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya. Jadi sukacita itu yang datang dari Tuhan harus senantiasa kita miliki. Caranya ya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang tema firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi berintegritas. Ya, jadi ini adalah minggu terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang unggul, maka hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang jujur dan konsisten. Ya. Konsisten dalam hal apa? Dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Inilah sebabnya penting bagi kita orang-orang percaya memiliki integritas. Karena itu jugalah yang diingini oleh Tuhan. Supaya apa? Keyakinan kita itu kita lakukan dengan segenap hati kita. Jadi jangan sampai apa yang menjadi keyakinan kita lalu kita tidak lakukan. Berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Matius pasal pertama ayat ke-19 sampai 25. Matius pasal pertama ayat 19 sampai 25. Saya tidak berbicara tentang Natal ya. Tapi karena ini diambil dari satu pribadi yang kita akan belajar bersama-sama. Ayat 19 dari Matius pertama yaitu, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dan dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat-ayat yang kita baca
pagi ini bercerita tentang satu pribadi yang namanya Yusuf. Oke, next. Allah memilih Yusuf. Dia seorang tukang kayu yang sederhana untuk menjadi ayah daripada Yesus, Tuhan kita. Bukan karena popularitasnya, melainkan karena kualitas karakternya. Sampai di situ dulu. Dikatakan Yusuf ini hanya seorang tukang kayu. Hidupnya sangat sederhana. Ya, dia bukan seorang pengusaha besar yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Tetapi dia seorang yang sederhana bersahaja. Tetapi dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Tadi dikatakan dia seorang yang tulus hatinya. Jadi Tuhan memilih Yusuf bukan karena di sini dikatakan popularitasnya. Atau kalau saya mau katakan juga bukan karena kesederhanaannya juga. Kalau berbicara tentang kesederhanaan zaman sekarang itu bisa jadikan alat pencitraan. Ada banyak pemimpin-pemimpin ketika dia mencalonkan diri, dia bersikap seolah-olah hidupnya sederhana, bersahaja, merakyat. Tetapi ternyata itu hanya pencitraan. Supaya dilihat oleh rakyat, wah ini bagus, merakyat, membela rakyat. Tapi sekali lagi ini saya katakan Tuhan memilih Yusuf bukan juga karena kesederhanaan itu. Tetapi dikatakan ada satu kualitas karakter yang dimiliki oleh Yusuf yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Kalau hari ini kita sedang berbicara bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Rasanya memang dewasa ini ya sulit untuk menemukan orang yang berintegritas. Sehingga contoh ketika satu perusahaan ingin merekrut karyawan untuk menemukan seorang yang berintegritas, maka mereka harus menseleksi mereka dengan ujian. Salah satunya adalah psikotes. Supaya apa? Dengan hasil itu setidaknya pihak perusahaan menemukan orang-orang yang berintegritas. Demikian juga saat ini kalau kita membuat SIM yang baru. Ya kayaknya SIM bukan SIM baru aja ya. SIM lama aja. Juga ada ujian psikotes. Diharapkan dengan adanya psikotes ini, ya seharusnya psikotes ini bukan formalitas. Tapi betul-betul hasil dari psikotes ini akan menentukan apakah dia akan mendapat SIM atau tidak. Sehingga tidak akan terjadi di jalan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, yang seharusnya tidak dilakukan. Karena mereka berintegritas, tidak melakukan pelanggaran. Saya pikir ada baiknya juga untuk merekrut pelayan-pelayan Tuhan dibuat ujian psikotes. Setidaknya kita akan tahu kepribadian seseorang dari hasil psikotes itu.
Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas karena ini sangat penting. Apalagi di kalangan orang-orang percaya. Karena Tuhan inginkan kita adalah pribadi-pribadi yang berintegritas. Pribadi-pribadi yang jujur dan konsisten dengan apa yang kita yakini. Pengajaran yang kita yakini melalui Alkitab. Kita sikapi, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sangat konsen dengan hal ini. Sehingga dia dengan tegas menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Penuh dengan kemunafikan. Apa yang diajarkannya kepada jemaat, tapi dia tidak lakukan. Perlu sekali bagi setiap kita orang-orang percaya memiliki integritas di hadapan Tuhan. Jujur dan konsisten di dalam melakukan apa yang kita percaya dan yakini sebagai kebenaran. Jangan sampai firman Tuhan katakan janganlah engkau berbohong. Tetapi ada banyak orang yang melakukan apa? Manipulasi data. Data-data berkenaan dengan pajak dimanipulasi. Firman Tuhan katakan jangan engkau mencuri. Tetapi ada banyak yang katanya orang-orang Kristen. Dia mengakali sesamanya. Demi apa? Mengambil milik orang lain. Kalau saja setiap kita orang-orang percaya memiliki integritas di hadapan Tuhan, pastilah hal-hal itu tidak akan dilakukan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa integritas bukan sekadar moralitas luar. Melainkan respon yang tulus, taat, dan terkendali di hadapan Allah dan sesama. Jadi integritas bukan hanya baik di luar. Seperti tadi orang-orang Farisi kelihatannya baik di luar. Tetapi Tuhan Yesus katakan engkau seperti kuburan yang berlabur putih di luar tetapi di dalamnya gelap dan berisi tulang belulang. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang munafik. Tetapi kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Bagaimana ciri-ciri pribadi berintegritas sebagaimana ditunjukkan Yusuf, ayah daripada Yesus. Next, yang pertama. Dalam ayat 19 tadi dikatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dan saya baca di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Diterjemahkan juga Yusuf adalah seorang yang benar. Jadi ketulusan hati identik dengan orang yang benar. Ya. Yusuf tidak cepat menghakimi. Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan berdasarkan kekecewaan pribadi. Dan ia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Kita tahu tadi Yusuf adalah seorang yang tulus. Atau seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi hal-hal yang benar yang harus dia lakukan, dia harus lakukan. Ketika mendengar Maria hamil,
padahal dia belum menjamah. Bagi Yusuf, Maria sudah berzina. Jadi dia putuskan untuk menceraikan dia. Tetapi secara diam-diam. Kenapa? Dia tidak bertindak frontal. Dia tidak teriak-teriak. Maria, engkau berzina, engkau tidak layak bagiku. Tetapi Yusuf mengambil keputusan tidak berdasarkan kekecewaan pribadinya. Ya, siapa yang gak kecewa? Kalau wanita yang ingin dinikahinya hamil terlebih dahulu. Sebelum dia berbuat sesuatu. Tentunya kekecewaan yang sangat mendalam yang dialami oleh Yusuf. Sehingga dia memutuskan untuk menceraikannya. Tetapi dia lakukan dengan ketulusan hati. Berusaha untuk tidak mempermalukan Maria. Tentunya ini juga menjadi satu pembelajaran bagi kita. Orang-orang percaya yang hidup suami istri, anggota sesama jemaat Tuhan. Mungkin suamimu penuh dengan kelemahan, atau istrimu juga penuh dengan kelemahan. Tetapi jangan sampai kelemahan istrimu, kelemahan suamimu diketahui oleh tetangga. Mari jaga privasi masing-masing. Sebagaimana Yusuf menjaga privasi Maria. Dia tidak ember mulutnya. Segala apa yang buruk diceritakan. Bukankah ini ya ada terjadi? Sekampung tahu. Ini luar biasa. Saya pun pernah ngobrol sama seseorang. Waduh, itu kejelekan anaknya diceritakan. Wah, anak putau. Wah, luar biasa. Tetapi dari sini kita mau belajar. Yusuf berusaha agar apa yang terjadi aib yang boleh dikatakan. Ya walaupun Yusuf memang belum tahu apa yang terjadi. Tetapi bagi Yusuf itu adalah aib. Tetapi Yusuf tetap berusaha untuk menjaga privasi atau nama baik Maria. Next. Yusuf mengutamakan kasihnya, tidak egonya. Meskipun merasa dihianati, kasihnya kepada Maria membuatnya tetap mempertimbangkan yang terbaik bagi Maria. Bukankah di dalam bisa dibuka 1 Korintus 13 ayat keempat. 1 Korintus 13 ayat keempat. Berbicara tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat keempat. Kita akan sama-sama perhatikan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Lompat ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu.
Inilah yang dimiliki oleh Yusuf. Menutupi. Bukan berarti dia kompromi dengan dosa. Ya. Tetapi dia sedang berusaha melakukan yang terbaik bagi Maria. Karena bagaimanapun Yusuf belum memahami apa yang terjadi. Ya. Menjaga reputasi orang lain. Tindakan Yusuf menunjukkan kepekaan terhadap martabat orang lain. Martabat Maria dia jaga betul. Walaupun dia merasa tersakiti. Ia lebih memilih menderita diam-diam daripada mencemarkan orang lain. Bukankah itu juga yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Sebagai Tuhan dia tahu kita manusia penuh dengan dosa. Tapi apa yang dilakukan? Dia rela berkorban untuk kita. Pada saat kita dikatakan kalau dalam Roma 5 ayat 8 masih berdosa, dia mau rela berkorban untuk kita. Bisa saja dengan otoritasnya Tuhan menghukum semua manusia. Tetapi kembali kita mau belajar, integritas juga harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan itu sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dia tahu manusia seringkali menyakiti hatinya, hidup di dalam dosa, tetapi dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Inilah yang tentunya menjadi satu tekad di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berintegritas. Hidup tulus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan bijak. Baik terhadap pasangan kita, terhadap sesama jemaat Tuhan. Marilah bersikap lebih bijak. Ya. Jangan sampai setiap ngerumpi apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang buruk tentang teman-teman kita. Saudara-saudara kita. Sangat tidak bijak. Ya. Apakah kita lebih baik dari dia? Itu menjadi pertanyaan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga tidak pernah menghakimi ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia berhadapkan dengan seorang yang didapati berzina. Apakah Tuhan Yesus lalu langsung menghakimi, kamu orang berdosa, aku akan hukum. Tidak. Tuhan Yesus dengan kasih. Dia persilahkan kepada orang-orang yang menuduhnya, menghakiminya. Kalau engkau adalah orang yang tidak berdosa, silakan. Hukum, silakan hukum. Rajam. Tetapi memang tidak ada manusia yang benar yang berhak menghakimi sesamanya. Dan Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Aku mengampuni engkau, tetapi jangan lagi berbuat dosa. Puji Tuhan. Oke, next. Hal yang kedua, taat, tunduk diri. Kalau kita membaca Matius pertama ayat 20 sampai 21, kita kembali, kita akan baca. Yusuf seorang yang taat dan mau menundukkan dirinya. Tetapi ketika ia
mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Next. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf tadinya tidak tahu apa yang terjadi dengan Maria. Puji Tuhannya dia tidak mengambil keputusan yang gegabah. Menceritakan aib yang terjadi kepada orang-orang. Tetapi Yusuf menahan diri. Dan ketika dia mendengar dari malaikat apa yang sesungguhnya terjadi, barulah dia memahami, mengerti. Yusuf peka kembali. Dia taat tunduk kepada perkataan Tuhan. Peka dia terhadap suara Tuhan. Yusuf mendengar dan memperhatikan pesan dari malaikat dalam mimpinya. Ia tidak menutup hati meski pesannya tidak masuk akal. Ya, mungkin baru pertama kali dalam hidupnya hal itu terjadi. Dan sepertinya yang pertama dan terakhir terjadi di tengah-tengah dunia. Bahwa seorang wanita hamil tanpa campur tangan seorang laki-laki. Ini hal yang tidak masuk akal bagi Yusuf. Tetapi dia coba untuk tetap tunduk, menundukkan diri, taat akan pesan daripada malaikat. Supaya apa? Jangan meninggalkan Maria. Next. Yusuf mau mengubah keputusannya sesuai kehendak Allah. Apa yang dikatakan malaikat itu supaya jangan meninggalkan Maria. Ia membatalkan niat untuk menceraikan Maria setelah mengetahui rencana Allah. Yusuf tidak mempertahankan rencana pribadinya. Apa yang menjadi rencananya semula untuk meninggalkan Maria secara diam-diam, dia batalkan semua ketika dia tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Bahwasanya Maria hamil dari Roh Kudus. Bukan karena perbuatan zina. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya tanpa menunda. Ketaatannya konkret, ya, nyata. Bukan hanya dalam niat tapi juga dalam tindakan. Ya. Kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah mempunyai satu niat yang memang itu didorong oleh hati kita untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman omdo. Ya, omong doang. Ya. Tetapi Yusuf melakukannya. Ya, melakukannya dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah Tuhan melalui malaikat Tuhan. Ini pun dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Ia taat sampai mati, menuntaskan kehendak Bapanya. Menuntaskan apa yang menjadi rancangan Bapa. Misi penyelamatan bagi manusia. Yesus menuntaskannya dengan ketaatan. Bisa saja dia berontak, tetapi dia tidak lakukan.
Dalam doanya Tuhan Yesus katakan, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Artinya Yesus serahkan itu semua dalam kehendak Bapa. Kalau memang Bapa menghendaki dia harus taat sampai mati, dia lakukan itu. Dia sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Juga dilakukan oleh Yusuf. Taat. Mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan melalui malaikatnya. Oke, next. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama tulus benar kita hidup di hadapan Tuhan. Taat dan tunduk menuruti perintah Tuhan. Yang ketiga, tahan diri. Di dalam Matius 1 ayat 24-25 tadi sudah dikatakan, ya. Yusuf bisa menahan hak pribadi. Meskipun sudah menikahi Maria. Ya. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf sangat menghormati karya Allah di dalam diri Maria. Dia menahan diri. Meskipun sudah menikahi Maria, Yusuf tidak berhubungan intim dengannya sampai lahir Yesus. Ia meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan ilahi. Ya. Tentunya ini juga yang harus menjadi perenungan kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri? Yusuf menghormati rencana keselamatan dari Tuhan. Yusuf memahami bahwa kehamilan Maria adalah bagian dari karya besar Allah dan tidak mencampuri proses tersebut. Dia konsisten dalam panggilannya sebagai pelindung. Tentunya pelindung bagi Maria. Yusuf menjalani peran sebagai suami dan ayah dengan kesetiaan yang luar biasa. Bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan. Yusuf bertanggung jawab penuh akan keselamatan Maria dan keselamatan Yesus. Ketika terjadi pembantaian oleh Herodes terhadap anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, Yusuf dengan cepat dia ungsikan Yesus ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Sikap yang begitu responsif dari Yusuf untuk melakukan tugasnya melindungi Maria dan Yesus. Yusuf sanggup mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, dia menahan diri walaupun dia sudah menikahi Maria, dia tidak melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Dia tahan diri sampai Tuhan Yesus lahir. Karena dia menghormati akan karya Allah yang sedang dikerjakannya melalui Maria. Bukankah ini juga dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tentunya kita ingat ketika Tuhan Yesus harus dibawa roh, dicobai oleh iblis. Salah satu pencobaan yang dihadapi adalah ketika iblis menyuruh
Tuhan Yesus menyembah dia. Untuk supaya apa? Iblis katakan, seluruh kerajaan dunia ini dan kemuliaannya, kemewahannya, aku akan berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Bukankah di dalam Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus katakan, semua kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadaku. Artinya pada saatnya memang kerajaan dunia ini diberikan juga kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia harus dicobai oleh iblis, dia tidak lakukan apa yang menjadi perintah iblis pada saat itu. Bisa saja dia ambil jalan pintas. Lama-lama saya menerima kerajaan dunia. Saat ini ada waktu-waktu yang baik. Hanya dengan menyembah iblis, dia menerima kerajaan dunia dan kemuliaannya. Tetapi sekali lagi, kita belajar ada pengendalian diri. Tuhan Yesus mengendalikan dirinya. Tidak potong kompas, bypass. Yang ada banyak juga dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang demi mencapai satu keberhasilan, kesuksesan. Dia berani melakukan hal-hal yang tidak benar. Bypass. Melakukan segala hal-hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetaplah tahan diri, kendalikan dirimu. Sebagaimana Yusuf mengendalikan dirinya, menahan diri. Sebagaimana Tuhan Yesus mengendalikan, menahan diri. Untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Biarlah pada pagi ini firman Tuhan menasihati kita. Mari kita pun bisa mengendalikan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Puji Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita membentuk menjadi pribadi yang berintegritas. Kita belajar dari pribadi seorang Yusuf. Bagaimana Yusuf adalah orang yang tulus, yang benar. Bertindak sesuai apa yang benar, yang memang Tuhan kehendaki. Tunduk dan taat akan perintah daripada Tuhan. Dan ketiga, dia sanggup menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga sungguh kehidupan Yusuf boleh menjadi teladan bagi kita sekalian. Mari jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati.